Selamat malam, saya Rizky Manuel dari Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan kelas 2A. Di sini saya akan menjelaskan tentang komunikasi pesan. Komunikasi pesan. Komunikasi merupakan hal yang sangat dibutuhkan dalam segala aspek, baik dalam lingkungan sosial maupun lingkungan profesional. Komunikasi berperan penting untuk mencapai suatu keberhasilan maupun mengatasi masalah dalam pengelolaan. Secara umum, komunikasi dapat diartikan sebagai suatu studi yang mempelajari bagaimana menggunakan dan menerapkan strategi komunikasi untuk menyebarluaskan informasi, dengan harapan bahwa masyarakat luas dapat membuat keputusan yang tepat terkait dengan pengelolaan. Tujuan dari pengelolaan pesan informatif dalam komunikasi kesehatan adalah untuk memberikan pengetahuan dan wawasan tentang kesehatan bagi masyarakat luas. Pengelolaan pesan ini dapat diterapkan ketika sosialisasi kesehatan, penyuluhan, atau kegiatan lain yang ditujukan untuk memberikan kesadaran pada khalayak. Dalam prosesnya sendiri, pengelolaan pesan ini lebih bersifat difusi, sederhana, spontan, dan jelas. Ada 3 macam penyusunan pesan supaya dapat bersifat informatif, yaitu: yang pertama, spasi order. Penyusunan pesan dengan cara spasi order akan memerhatikan kondisi tempat atau ruang, misalkan dalam lingkungan lokal, nasional, atau internasional. Yang kedua, time order. Mengelola pesan berdasarkan waktu dan periode, artinya pesan akan disusun secara kronologis atau berdasarkan urutan peristiwa. Dan yang ketiga, deductive order. Penyusunan yang dilakukan mulai dari hal-hal yang bersifat umum sampai yang bersifat khusus. Pengelolaan pesan persuasif. Komunikasi persuasif ini bertujuan untuk mengubah persepsi maupun meyakinkan masyarakat akan hal tertentu, sehingga masyarakat dapat bersikap dan bertindak sesuai dengan apa yang kita sampaikan. Maka dari itu, dalam penyusunan pesan persuasif, kita perlu memerhatikan teknik komunikasi persuasif. Salah satunya dengan menggunakan sebuah proposisi. Ada 5 cara dalam penyusunan pesan yang menggunakan teknik persuasif, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, fair appeal. Tujuan dari metode ini adalah untuk menimbulkan ketakutan kepada masyarakat, misalnya saat sedang penyuluhan, agar masyarakat dapat bertindak bijaksana dalam pengelolaan kesehatan masing-masing. Mereka memerlukan suatu sentakan yang akan memberikan kesadaran. Yang kedua, motivation appeal. Dalam motivation appeal, teknik yang digunakan membutuhkan internal psikologis masyarakat sehingga mereka dapat menangkap pesan yang kita sampaikan dan tergerak untuk melakukannya. Yang ketiga, emotional appeal. Dengan emotional appeal, diharapkan bahwa pesan yang kita sampaikan akan mengunggah emosi masyarakat. Istilah lain untuk emotional appeal adalah propaganda. Yang keempat, humorous appeal. Dalam penyampaian pesan dengan teknik humorous appeal, kita membutuhkan selera humor yang tinggi. Gaya humor saat penyampaian pesan akan menghindari suasana bosan sehingga pendengar akan terus fokus dengan apa yang kita sampaikan. Selain itu, dengan menyelingi humor, penyampaian pesan juga akan membuat materi lebih mudah diterima dan dicerna. Dan yang terakhir, reward appeal. Penyusunan pesan dengan cara menawarkan janji-janji kepada masyarakat. Dalam riset mengenai metode reward appeal, Hikmah dan Garner menemukan bahwa masyarakat cenderung menerima ide atau gagasan yang penuh dengan janji daripada dengan ancaman. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih.